Neo Rockdid Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat petualang, ketemu lagi di channelnya Theo Rockdid Adventure. Kali ini kita akan jalan-jalan atau mengunjungi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus. Tapi sebelum kita lanjut ke video, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan dengan petualangan berikutnya ya. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid tua di Pulau Jawa yang menjadi saksi sejarah terjadinya akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid yang dibangun oleh Ja'far Shadiq atau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah memiliki bentuk yang unik. Bentuk menaranya mirip candi. Di samping itu, terdapat pula sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Al-Quds di Yerusalem, Palestina, sebagai prasasti sejarah pembangunan masjid ini. Menurut hikayat, batu Baitul Maqdis atau Al-Quds yang merupakan kenang-kenangan saat Sunan Kudus bertandang ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itulah yang menginspirasi lahirnya nama Kudus yang berarti suci. Dan kemudian hari, nama tersebut juga disematkan pada kota dan masjid legendaris ini. Masjid yang pada awalnya bernama Masjid Al-Aqsa juga menyimpan cerita menarik dalam proses pembangunannya. Konon, Sunan Kudus membangun menara masjid hanya dengan menggosok-gosokkan batu bata hingga lengket sampai terbangunlah sebuah menara yang digunakan untuk panggilan sholat atau azan. Di samping menara yang menjadi pusat perhatian, masjid juga memiliki keunikan lain. Salah satunya pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali atau kerap disebut Kori Agung. Uniknya, selain berada di depan, gapura ini juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah, gapura tersebut merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gerbang ini dahulu dikenal dengan nama Lawang Kembar atau Pintu Kembar. Seperti halnya masjid-masjid kuno di Jawa, Masjid Menara Kudus juga menerapkan metode Soko Guru
dengan 4 tiang utama penyangga dan Soko Rawa dengan 4 tiang pendamping. Soko guru ini belum diganti sejak renovasi tahun 1918. Di dalam areal masjid, tepatnya di bagian belakang, terdapat komplek pemakaman. Disinilah Sunan Kudus beserta para ahli waris dan tokoh-tokoh lainnya dimakamkan. Oleh karenanya, masjid ini dikategorikan sebagai masjid ziarah dalam daftar cagar budaya. Masjid Menara Kudus ini telah beberapa kali mengalami renovasi hingga tampak seperti saat ini. Renovasi pertama pada tahun 1918 merupakan momentum pembongkaran masjid. Pada tahun 1933, serambi depan diperluas, disusul perbaikan atap ruang masjid. Pada tahun 1960, pemugaran terakhir dilakukan oleh Sasana Budaya pada tahun 1977 hingga 1980. Menara Masjid Kudus saat ini menjelma sebagai tujuan wisata religi umat Islam. Masjid ini selalu ramai dikunjungi, baik para wisatawan dari dalam dan luar negeri. Tak ayal lagi keberadaan masjid ini telah memberikan dampak real kepada dinamika perekonomian masyarakat sekitar. Nah, setelah kita melihat-lihat di dalam area Masjid Menara Kudus, kini saatnya kita berbelanja oleh-oleh. Karena di depan Masjid Menara Kudus ini terdapat deretan toko-toko atau kios-kios yang menjual pernak-pernik, baju-baju ataupun peralatan sholat yang jumlahnya itu sampai ratusan mungkin. Kita akan coba menelusuri satu persatu ya, jadi kita berjalan sampai ke ujung. Melihat kondisinya memang tidak terlalu
banyak yang buka ya, karena mungkin karena efek pandemi, jadi banyak juga toko yang tutup. Tapi saat saya datang ke sini dan mencoba melihat-lihat sekitar, banyak juga yang memilih untuk berjualan. Aneka dagangan yang diperdagangkan oleh para penjual di sini juga beraneka ragam ya, seperti alat sholat, pernak-pernik, gelang, kalung, hiasan-hiasan rumah, peci, songkok, sorban, dan lain sebagainya. Selain itu juga toko-toko atau warung-warung makanan juga banyak di sini, karena di sini juga hampir mirip seperti pasar ya, hampir mirip, apalagi kalau misalkan di malam hari terlihat seperti pasar malam. Selain itu pula di sini juga ada pusat oleh-oleh ya. Berhubung saya datang ke sini sudah malam gitu ya, habis isya tepatnya, jadi banyak yang tutup kiosnya. Bisa dilihat sendiri jika kami masuk, banyak kios-kios yang sudah tutup. Jadi kalau misalkan teman-teman mau datang ke sini mau berburu oleh-oleh, kemungkinan kalau misalkan datangnya di siang hari, kemungkinan para pedagang di sini masih banyak yang buka ya. Ini kita melewati lorong di dalam pusat oleh-oleh di depan Masjid Menara Kudus. Sampainya di ujung bangunan pusat oleh-oleh, saya menemukan di sini ada pusatnya tukang ojek ya. Jadi tukang ojek wisata lah istilahnya ya, yang mengantarkan para peziarah atau para wisatawan yang ingin mengunjungi Masjid Menara Kudus ini. Jadi di sini banyak sekali tukang ojek yang siap mengantarkan para wisatawan atau peziarah dari tempat parkir mobil mereka atau bus mereka ke tempat Masjid Menara Kudus. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak perlu capek-capek ya, cukup naik ojek saja sudah bisa sampai dengan cepat, tidak perlu harus capek-capek.
Baiklah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di Masjid Menara Kudus. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu pengucapan maupun keterangan-keterangan soal Masjid Menara Kudus ini ya. Jadi mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk di subscribe, di like, dan dipencet tombol loncengnya ya, agar bisa makin berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih positif tentunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neo Rockdid Adventure.